Terima kasih atas waktunya. Begini, sebenarnya kan adalah fakta sejarah yang kita semua tahu bahwa torikoh-torikoh itu berkembang. Namanya makin banyak dan ada yang melebur, ada yang lahir baru. Itu kan fakta sejarah, ya. Itu keniscayaan. Dan sebenarnya sama konteksnya dengan madhab fikih pun awal-awal kan begitu, muncul-muncul baru-baru, termasuk madhab 4 itu kan kalau di zaman dulu ya baru gitu kan. Tapi kemudian itu yang bertahan sampai sekarang. Jadi sama lagi konteksnya antara torikoh dengan fikih. Ketika dalam fikih seseorang sudah mencapai derajat mujtahid, maka dia harus mengabaikan ijtihad guru-gurunya, dia wajib berijtihad sendiri, ya, buat madhab sendiri. Kan haram bagi seorang mujtahid untuk bertaklid, itu haram. Nah, demikian juga dapat dipahami bahwa ketika dalam suatu torikoh orang sudah mencapai derajat yang tinggi, dia seorang mursyid, maka mursyid yang mendapat ijazah dari mursyid sebelumnya, biasanya rata-rata begitu, maka dia bisa dikatakan mempunyai hak lah untuk membuat torikoh baru atau menggabungkan torikoh yang ada, yang bedanya hanya dalam segi metode atau aurat, ya, aurat-aurat tertentu yang barangkali beliau anggap lebih pas untuk masyarakat di mana beliau tinggal, gitu kan. Dan dari situ muncullah torikoh-torikoh macam-macam sampai sekarang. Tapi pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Pertanyaannya bukan itu. Jadi yang harus kita bahas di sini adalah klaim Ustadz Ar-Razi Hasim dalam videonya, ya, semoga bisa di setel oleh karena yang tadi itu yang lain ada video dulu, yang ini enggak ya. Oke. Tentang peleburan, klaim peleburan, semuanya sudah saya lebur, ya. Yang torikoh macam-macam sudah dilebur menjadi Hidriyah Al-Muhammadi. Nah, beliau kan mengatakan begitu, tegas mengatakan begitu, dilebur. Nah, masalahnya peleburan ini berdasarkan apa? Klaim apa, gitu kan? Kalau misalkan berdasarkan cerita dari Syekh Ahmad At-Tijani, berarti secara tidak langsung beliau mengatakan levelnya sudah sama dengan Syekh Ahmad At-Tijani, sehingga langsung berguru dari Nabi Muhammad begitu. Kan harusnya begitu logikanya. Kalau memang tidak sama, maka tidak boleh pakai itu karena lain konteks. Kecuali konteksnya mengaku sama, saya levelnya sama dengan itu, sehingga saya berhak untuk seperti itu juga, nggak usah guru gitu kan. Baik beliau sendiri ataupun orang di balik beliau, terserah, atau gurunya atau siapapun begitu kan. Oke, kita sama-sama mafhum yang dianggap mursyid oleh beliau saat ini adalah siapa? Abati, ya. Abati, Ustadz Abati. Nah, itu apakah itu klaimnya sama seperti Syekh Ahmad Tijani, sehingga bawa-bawa Syekh Ahmad Tijani terus dari tadi? Saya nggak ngerti. Ini yang dibahasukan kan bukan Thariqah Tijaniyah, ya. Kita nggak bahas Thariqah Tijaniyah, itu adalah Thariqah yang mu'tabar, kita akui gitu kan. Dan kewalian Syekh Ahmad Tijani itu diakui oleh banyak ulama. Iya, teruji. Sudah teruji. Lah, sekarang ada yang baru ini. Ini ada yang baru. Nah, ini kan ujiannya belum ini. Nah, ini salah satu ujiannya. Ujiannya kan ini. Kalau bisa melewati ujian ini ya oke, barangkali gitu kan. Bisa secara teori, bisa saja diterima. Tapi apakah betul? Dan itu seharusnya yang harus dibuktikan. Tapi kalau sudah sama-sama tabarri, ya dari ribat nuraniyah tabarri, yang nggak ada hubungannya dengan ini, gitu kan? Terus siapa ini yang ada hubungannya? Saya repot. Nah, oke. Karena BSW sendiri sebenarnya dari ribat juga kan? Tapi mengatasnamakan di sini. Jadi zawiyah juga, apalagi malah tambah gak nyambung gitu kan. Jadi karena beliau, makanya saya gojoloki tadi, karena beliau atas nama jamaah itu Aswalus, nama kan harus menjawab ini. Oke, tapi ternyata memang belum ada tegas, karena kita begini, bedakan antara sesuatu yang ada dalam sejarah dengan klaim terhadap itu yang tertulis di sejarah itu terhadap diri kita sendiri. Nabi itu banyak loh ya. Nabi-nabi itu banyak dulu. Terus ada yang mengklaim sebagai nabi, itu hal yang beda gitu kan. Wali itu ada gitu. Ghaus itu ada. Mengklaim sebagai ghaus, mengklaim sebagai wali, itu beda lagi.
Nah ini yang harus kita tegaskan kan di sini. Jadi, oh itu Syekh Ahmad Tijani nggak ada gurunya. Oke, Syekh Ahmad Tijani nggak ada gurunya. Misalkan kalau kita terima, tetapi saya yakin beliau banyak gurunya sebelumnya. Sebelum mencapai itu beliau tidak ujuk-ujuk tahu-tahu orang nggak tahu apa-apa tahu-tahu ketemu Rasulullah kan enggak. Beliau orang alim. Kitabnya aja sudah ketahuan beliau orang alim. Orang alim. Jadi ada guru-gurunya cuman karena levelnya tinggi beliau kemudian begitu oke mendapatkan. Tapi kita tidak lagi-lagi kita tidak bahas itu. Oke, jadi kalau ada klaim baru, ini ada thariqah baru ini, Khidirah Muhammadi, melebur semuanya. Oke, lalu sudah samakah dengan level itu? Kan itu wajar kita bertanya begitu. Jadi posisi saya sekarang hanya sekedar bertanya saja, bertanya saja. Karena kalau dari syarat-syarat thariqah, syarat-syarat thariqah ya, syarat-syarat irsyad saja, irsyad seorang ngaku mursyid saja itu sudah harus memenuhi beberapa syarat. Ya. Memenuhi beberapa syarat. Misalkan, mohon maaf. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa ya dalam Haqaiq Anit Tasawuf, beliau menjelaskan bahwa orang mau irsyad saja, jangankan bikin thariqah, mau irsyad ya, jadi mursyid, mengklaim dirinya mursyid saja, itu harus ada memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah ayyakuna aliman bil faraid al ainiyah. Dia harus tahu kewajiban-kewajiban ainiyahnya. Enggak boleh dia enggak tahu masalah fikih dia enggak tahu, terus lompat tahu saya mursyid gitu, enggak bisa. Enggak bisa. Terus kemudian ayyakuna arifan billahi ta'ala. Harus arif billahi ta'ala. 1 menit. Kemudian ayyakuna khabiran bi tariqi tazkiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Harus mengetahui betul dengan thariqah penyucian jiwa. Penyucian jiwa. Dan ini yang disampaikan biasanya oleh ahli thariqah. Ya, penyucian jiwa. Bukan soal yang aneh-aneh, filsafat aneh-aneh itu. Tazkiyah ya. Terus ayyakuna ma'dunan bil irsyad min syaihihi. Harus diizini menjadi mursyid oleh gurunya. Bedakan antara diizini menjadi mursyid dengan mendapat sanad thariqah, sanad wirid. Karena beda itu. Kalau saya misalkan saya sowan ke Kiai Marwazi atau ke Kiai atau Kiai yang lain, Kiai saya minta ijazah dong gitu kan di thariqah ini, thariqah itu. Kemudian beliau mengasih saya ijazah, oke, wiridnya apa, saya baiat, qabil tuh, saya punya ijazah. Tapi itu bukan ijazah irsyad, saya gak jadi mursyid. Gak jadi mursyid. Gara-gara itu gitu kan, jadi beda. Jadi kalau sudah punya ini, maka oke, bagus. Artinya diakui oleh orang yang punya legitimasi. Waktu sudah habis, Kiai. Okay. Terima kasih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara konsepsi Khidriyah Muhammadiyah itu saya sepakat, setuju. Karena semua aulia itu pasti ketemu Nabi Khidir. Itu udah pasti. Ya, memang pintu masuk. Sidina Ahmad bin Idris kasih istri Siyah, itu sanad sughronya ya Khidir alaihissalam diperintahkan oleh Rasulullah untuk talqin syadili. Udah itu maklum tuh, maklum. Sidi Ahmad Tijani sebelum Khalifah di Abu Samghun, alhamdulillah Al-Fakir sudah ke sana ya. Alhamdulillah. Jarang yang Tijani ke sana. Ya, oke. Secara Khidriyah Muhammadiyah itu penisbahannya itu berarti talqinnya sama kualitasnya itu seperti Sidi Ahmad Idris. Nah, itu mesti harus disediakan untuk Khidriyahnya itu ya. Tapi beliau tidak menamakan Khidriyah loh. Jadi Thariqah Qadiriyah Syadzuli memang pernah ada Imam Syadzuli mengatakan Thariqahku itu Syadzuli. Meskipun di manakibnya Syadzuli. Sidina Al-Qutub Sultan Al-Auli Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala. Apakah juga pernah mengatakan madrasahku itu Qadiriyah? Kan pasca kewafatan beliau itu rata-rata. Yang terpendek aja, jalur Al-Faqir. Siddiqiyah, Darqawiyah, Syadzuli. Apakah Sayyidil Imam Muhammad bin Siddiq bin Ahmad Al-Ghumari ngomong, iki jalurku Siddiqiyah? Enggak. Putra-putranya Sidi Ahmad, Sidi Abdullah, Sidi Abdul Aziz, itu yang baru menisbahkan ini thariqah ini Siddiqiyah. Penamaan. Itu berbeda. Jadi itu.
Kedua saya ingin menambahkan bahwa di dalam jenjang thariqah pasti sudah paham tadi dengan istilah Sidi Ahmad bin Muhammad Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala mengatakan itu bahwa ijazah itu ijazah majazi, ijazah jawazi, ijazah irsyadi. Nah, kalau baru ditalkin biasa ya majazi. Kalau udah jawazi berarti sudah bisa nalkin tapi belum mursyid. Ini metode Sidi Ahmad ya. Beda dengan metode yang lain. Silakan. Banyak metode dalam turuqus sufiyah itu. Bebas, lebar soalnya. Tapi jenjang itu apakah sudah dipenuhi? Saya tidak melihat Abu Ya'rozinya. Kalau Abu Ya'rozi sudah di mana-mana, Siti Musa juga sudah membagi waktu itu sanad daripada Khalidiyah Samaniyah. Di grup itu ada. Tapi peleburan ini itu mursyidnya. Karena di video tadi itu Sidi Akhina Razi tidak mengatakan aku mursyidnya loh. Saya pendiri thariqah ini nggak ada itu. Gitu loh. Saya hanya meleburkan. Lah melebur ini siapa mursyidnya gitu loh. Pilihannya kan cuma dua. Beliau ittiba bil mursyid. Mursyidnya siapa? Tata riayah siapa? Pengawasannya siapa? Tarbiyah siapa? Atau beliau sendiri mursyid? Tapi kok dari film tadi, video tadi, beliau tidak pernah mengatakan, bahkan di forum-forum itu beliau, wah jangan ngambil talqin ke saya, saking tawadhu'e gitu loh. Beliau ini tawadhu', ngambil yang lainnya gitu loh. Masih ada masyayikh yang senior-senior. Lah Khidriyah Muhammadiyah ini, apakah betul, kebetulan Akhina Asfi duduk di posisi majelis silaturahim Asmaul Husna. Sing Khidriyah Muhammadiyah ini, mursyidnya ini siapa? Buya Rozi ataukah beliau punya mursyid yang menggelebur tadi itu? Itu yang menjadi muskilat itu seperti itu. Karena kalau Buya Rozi, oh insya Allah alim, fikih paham, ilmu kalam bagus, ngelawan Wahabi nomor 1. Insya Allah kita dukung kalau itu. Tapi ketika kemudian peleburan itu atas inisiatif seseorang, apakah seseorang ini sama derajatnya kok Sidi Ahmad? Sidi Ahmad Tijani itu saya paham, saya pernah belajar di baca di Hamzah Al-Ghazali kalau nggak salah kitabnya, sudah pernah saya share itu. Beliau sebelum itu mendapat kemursyidhan ijazah Irsyad Syadili, ijazah Syad Masyishiyah sampai Sidi Ahmad Saman. Sidi Saman itu ngasih tapi beliau tidak berkenan, akhirnya khalwah dan akhirnya langsung kepada hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu punya sanatul kubra. Tersambung baru kemudian sanatul sughra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini tapi di Abu Samghon itu tidak diceritakan ditalkin oleh Khidir alaihissalam enggak, tapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dinisbahkan di sini kemarin dengan kutub yang mengatakan Khidriyah. Saya katakan di sini, semua auliya usholihin al-arifin itu pasti ketemu dengan Khidir. Pasti itu. Tapi Khidir itu bagaimana? Apakah nanti putar-putar lagi gitu. Jadi yang ingin saya tekankan, saya menyepakati Khidriyah Muhammadiyah. Pasti kalau Nabi Khidir yang sekarang ikut syariat Kanjeng Nabi betul. Tetapi kapasitas mursyid yang tadi Khidriyah Muhammadiyah ini loh, siapa sosoknya itu? Apakah betul selama ini rumor atau apa? Lah ini faham, ini forum klarifikasi. Apakah betul yang dinamakan Abiyah Ahmad Al-Badar? Apakah beliau? Kalau itu betul, maka mohon sekiranya segera ditasjil kepada Jatman. Nah, tampilkan supaya selesai urusan. Gitu loh. Seperti Sidina Ali Gummah, Sidi Ali Gummah, Mufti Mesir. Waduh, Masya Allah. Itu daftar tuh namanya Aliyah Syadiliyah. Ditolak ya. Ditolak itu. Itu sekapasitas Sidi Ali Jum'ah. Waduh, siapa sih nggak tahu Sidi Ali Jum'ah? Paham, wis fakih. Itu ngajukan tasjil semacam jatmannya sana ya Ali Abdillah. Tapi lebih kuat di sana itu. Ini kontrol 300 orang itu apakah benar pribumi apa Mesir jamaah gimana, metode pengajarannya, tasjilnya sampai di mana di lambangnya itu dibuat Aliyah Aliyah Syadiliyah. Akhirnya dicoret ikut Imam Asyidi Ali Jum'ah. Dr. Ali Jum'ah dicoret itu. Itu Sidi Ali Jum'ah dicoret. Akhirnya cuma disepakati Siddiqiyah Syadiliyah. Padahal beliau nerima dari Sidina Syekh Asy'ariyah Muhammadiyah, Zaki Mubarak. Oh banyak 4 turuk dia. Syadiliyahnya 4 turuk gitu. Tapi yang disahkan Siddiqiyah karena
peran khirqah. Nah, itu urusan internal saya lah. Tapi intinya itu pernah ditasjil tapi ditolak. Lah Khidriyah Muhammadiyah, insya Allah saya berharap ini terbuka. Karena Imam Syedil Imam, semua a'immah sufiyah, apakah itu Sidi Ahmad Tijani, Sidi Abil Hasan al-Syadili radhiyallahu ta'ala anhuma, itu semua pasti muskilat fil awal. Semuanya muskilat. Dan ditahkim semua, dipanggil, dan hampir sama kayak begini. Tapi beliau lolos, bisa memberikan hujjah yang balighah tadi, membujakan semua hal yang berhadapan sendiri. Bahkan Sidi Ahmad itu di Fes, di Korowiyin, di sidang. Sidi Abil Imam Asyadili radhiyallahu ta'ala, semuanya itu disidang dalam tanda positif ya, karena banyak fuqaha itu memang kurang cocok kalau dengan sufiyah itu, bahasanya Sidi Musa tadi lihat apa, tapi didateng jelaskan, akhirnya semua ulama itu akhirnya bersepakat, oh ya bener kalau iki wali iki memang bener iki fakih iki bener, paham iki syariat kelontok, hadise selesai, wah wis cocok, siap saya ikut antum. Itu persoalannya itu di situ. Apakah mursyid dari Khidriyah? Oh kalau kasab, tapi kasab lah buat dituduh kasab lah. Coba tanya kenal sama Nafis atau enggak Nabi Khidir alaihissalam. Cuma tanya aja. Cuma tanya lo jangan. Lo cuma tanya. Lo masalah kenal klaim itu makanya hal-hal yang barzakhi ini tolong barzakhi ini simpenan. Ojo sampai banyak ngomong. Wong kita udah contoh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sampai kayak begitu loh ya. Nah, jadi bukan artinya ilmu makrifat itu dipublish boleh, tapi tolong sing rada kalem dipekak dikemas sing apik gitu loh. Saya seneng sama Buya Rozi maling ngerti tasawuf. Saudara-saudara di Malang itu juga seneng. Sopo sih Mas Buya Rozi itu kok enak. Oh enak koncoku. Saya bilang gitu. Tapi lama-lama lho ki mosok ngene Mas. Waduh. Saya itu sudah rekomendasikan akhi. Temen, wallahi iki mosok goro aku, mosok bohong aku. Pinter api, wah, namanya Yuyus api. Iki lho nomor HP ini, tak didi sampai gitu. Mau ngundang ke Malang, jujur itu. Tapi lama-lama delok ngene lho, kok ngene Mas. Waduh, gak melok-melok aku kayak gitu. Itu bahasa saya. Jadi ya ikhwah fillah, maksud saya selesailah, cukup itu. Kalau Khidriyah Muhammadiyah itu memang ada, tapi bukan dalam arti tinggal pertanyaannya siapa sing bawa gitu loh. Kalau yang bawa itu memang jelas berani seperti Sidi Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala dan Sidi Abil Hasan al-Syadili radhiyallahu ta'ala, Sidi Ahmad Idris radhiyallahu ta'ala, semuanya itu menghadapi. Kata Siti Jenare di Parani, datang kan, gitu ya. Kebetulan Al-Akhi Kiai Ali Abdillah ini bukunya bagus sekali tentang Thariqah Syatoriyah, tapi khususnya Kiai Santri. Nah, itu bagus sekali membahas pemahaman. Jadi saya pikir sudah cukup ini ya. Cukup moderator, cukup waktunya ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru, para masyayikh, para asatiz, hadirin, para tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli majlis Allah, rekan-rekan dari Rubat Nuraniyah. Alhamdulillah hari ini telah kita adakan diskusi ilmiah yang telah kita dengar bersama-sama, dan yang tentunya saya masih ada harapan bagi saudara saya Ustaz Musa dan Ustaz Asfi. Viralnya Rozi ini itu saya 6 bulan sebelum saya sering berbicara dengan Gus Yai Nafis, dan saya posting meledak. Itu saya yang membuat meledak itu. Karena memang sudah di luar akal cara berpikir tersebut. Ya jelaskan saja si Badar itu siapa, Gausnya itu. Saya bilang mereka itu, yang pertama saya bilang apa? Saya bilang mursyid Dajjal. Kalau saya begitu, saya nggak peduli. Karena dialah yang akan menyesatkan orang. Seukuran Ustadz Rozi yang dokter, masa di babul ilmi di awal kitab Bukhari
mengenai masalah apa namanya babul fitan itu. Sampai dia lupa kalau 50 wanita itu bukan berarti Rasulullah membolehkan. Itu kan kita dusta kepada Rasulullah SAW. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Relakah itu? Saya dengar narasi Ustadz Asfi. Bahkan dia sudah lebih hafal dengan 50.000 hadis. Itu di babul awal. Jadi jangan kita membuat satu framing yang sesat tersebut menjadi seakan-akan benar. Kesianan orang awam. Ustaz Musa, banyak udah yang keluar. Itu masalah akidah. Saya nggak peduli, saya bilang gitu. Ini hanya saya, saya masih prihatin kepada Ustadz Rozi. Makanya saya bilang sama Ustadz Musa waktu datang ke rumah dengan Ustadz Asfi, tolong di skip. Ini akan keluar dari garis agama, akidah. Kalau nggak akidah saya masa bodo amat. Itu aja. Apakah kita rela nanti banyak orang yang musyrik, banyak orang yang murtad karena sebab Ustadz Rozi dan antum orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu yang perhatian saya. Karena berapa tahun Ustadz Rozi ngaji sama saya. Saya kalau memang begini, saya tabarrok semua. Saya nggak akan rela kalau dia akan menyebut nama-nama saya, lalu menyebut nama-nama Syekh Yasin. Dan saya yakin dia nggak ada mursyid dari Syazili. Tidak ada. Kalau ada itu adalah kepalsuan. Karena nggak gampang seorang mursyid, seorang mursyid mengangkat mursyid lagi untuk menjadi mursyid. Sudahlah, sekarang fokus di dalam dakwah, lawan tuh salafi. Itulah salafi takfiri yang harus kita fokus. Bukan masalah tasawuf yang kita nggak ada ilmunya. Ustaz Rozi ngaji sama siapa? Tasawuf. Ayo deh. Ayo, kita buka siapa gurunya. Dia ngaji sama si Heri Joko Kendil itu. Itu yang saya nggak redo. Itu aja. Kalau yang selain dia terserah. Itu yang menjadi pemikiran saya sampai sekarang itu. Tapi kalau dia kekeh seperti itu, media nanti yang akan melawan. Nah inilah masyarakat kita ini aswaja, tentunya orang-orang NU dari Jatman itu punya kepedulian terhadap kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan ulah. Ini ada yang ya bohirnya ada lah ya. Dan ini kita harus apa? Harus benar-benar berhati-hati masalah ini. Jadi masalah tasawuf yang dihembuskan itu melalui channel-channel yang di channel KP Rumi itu, saya itu setiap hari saya baca, saya dengerin. Yang selalu apa? Banyak kontek-kontek itu yang sudah di luar nalar yang sehat dan di luar hati nurani yang bersih. Itu. Jadi saya berpesan sama saudara saya ini Ustadz Musa sama Ustadz Asfi dalam masalah ini. Kita komitmen lah, ini amanah ilmiah. Kalau salah katakan, Ustadz Rozi, ini salah. Saya percaya kalau masalah lu kok Ustadz Asfi lebih menang daripada Ustadz Rozi. Saya pernah ngikutin kajian beliau dengan Habib Gias waktu itu di maktabah. Saya ikutin Ustadz Asfi. Kamu masih jauh, masih banyak yang harus Anda lewati. Ustadz Musa juga. Jadi kalau kita nggak bergeming masih di dalam ruang lingkup yang seperti itu, ya itu bahagian namanya kita pembiaran terhadap kesesatan. Kan disuruh, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah kalau kita diam, itu dari hati yang dalam saya ini, cinta kepada antum. Itu aja satu. Saya nggak akan memutuskan kalau masih ada keinginan untuk ya, tadi kembali kepada manhaj ya, ahli sunnah wal jamaah. Baik itu di dalam kita bertauhid, di dalam kita berfikih, di dalam kita bertasawuf, ya marhaba. Kedua belah tangan saya ini terbuka. Itu saja yang saya perlu sampaikan kepada saudara saya Ustadz
Asfi, Ustaz Musa, ini masih ada waktu untuk kita introspeksi kembali. Mari ya sama-sama untuk menyikapi hal-hal yang sudah di luar nalar sehat dan sudah di luar hati yang bersih. Lebih baik kita tinggalkan saja, kita sudahkan sajalah urusan-urusan yang akan menjadi masyarakat itu menjadi gaduh. Tugas saya cuma itu saja, untuk selalu mengingatkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pintu jalan yang terbaik, ya. Dan juga Allah berikan petunjuk kepada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi ahbab kita, ya, baik dunia dan akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.